Baiklah anak-anak, pada pelajaran PKN kali ini Ustadzah akan menjelaskan yaitu pengamalan sila Pancasila. Ustadzah yakin semuanya sudah hafal urutan dari sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita, di mana sila Pancasila ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di alinea yang keempat. Karena sebagai dasar negara, tentunya pengamalan sila Pancasila ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama yaitu pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja yang terkandung di dalam sila yang pertama? Ini ada 3 yang harus kita terapkan nilai-nilainya. Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya kalian menjalankan ibadah, sholat, kalian mengaji. Ini mensyukuri semua apa yang telah diciptakan oleh Allah. Ini contoh dari nilai-nilai takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. Karena di negara kita ini bukan cuma agama Islam yang ada, maka terhadap agama yang lain kita harus saling menghormati. Berikutnya yaitu nilai kerukunan antar umat beragama. Tadi sudah Ustadzah jelaskan bahwa agama yang ada di negara kita itu bukan cuma agama Islam saja, yaitu masih ada agama Kristen, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, kemudian ada Hindu, ada Buddha, dan ada aliran kepercayaan. Ya, ini harus kalian perhatikan supaya kita hidup bermasyarakat ini tidak ada permasalahan, maka kita harus menciptakan yaitu kerukunan. Berikut ini contoh-contoh yaitu pengamalan dari sila Pancasila. Kalian perhatikan yaitu di gambar yang pertama, yaitu pada gambar yang pertama ini contohnya karena di situ takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu contohnya beribadah. Yang kedua, toleransi, yaitu menghormati antar agama lain. Kemudian yang ketiga yaitu contoh gambar kerukunan. Jadi walaupun kita berbeda agama, masih tetap kita pegang yaitu kerukunan supaya tidak terjadi perceraian atau tidak terjadi permusuhan antar umat beragama. Berikutnya yaitu pengamalan dari sila yang kedua. Sila yang kedua, nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu persamaan derajat. Kita itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sama,
sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Yang kedua, kita juga harus menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya solidaritas antar sesama. Yang terakhir yaitu harus kita terapkan nilai perdamaian. Apa saja yang termasuk dari nilai-nilai tersebut? Maka kita harus memperhatikan berikutnya. Contoh persamaan derajat sudah kalian perhatikan di gambar tersebut. Contohnya yaitu mengadakan bakti sosial, kemudian kita memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Itu contoh dari persamaan derajat. Berikutnya, menghargai hak asasi orang lain. Contoh, kalau misalkan ada teman kita melaksanakan tugas, mengerjakan tugas sekolah, ataupun teman kita menyukai hal-hal yang tidak kita sukai, tetap harus kita hargai. Atau teman kita mempunyai sifat yang beda dengan kita, maka kita harus tetap menghargai hak asasi mereka. Berikutnya yaitu solidaritas. Karena kita itu hidup di negara Indonesia, di mana di Indonesia itu banyak suku yang ada, maka tetap kita harus bersatu, harus memiliki solidaritas yang tinggi, sama-sama yaitu merasa setanah air. Kemudian dari nilai yang ketiga tadi, maka terciptalah yaitu suatu perdamaian. Perdamaian ini intinya bukan cuma yang kita usahakan di dalam negeri saja, tapi contoh lagi di luar negeri kita mengikuti organisasi ASEAN, kita mengikuti organisasi PBB, itu merupakan wujud untuk menciptakan perdamaian sebagai tujuan nasional negara Indonesia. Ini contoh-contoh dari pengamalan sila yang pertama, dan sila yang kedua sudah Ustadzah contohkan satu persatu. Berikutnya yaitu pengamalan dari sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa saja yang harus kita terapkan? Yaitu yang pertama, menjaga persatuan dalam masyarakat. Contoh, kalian dengan teman kalian dalam satu kelas, ini tidak saling bermusuhan, kalian mengerjakan piket, kalian mengerjakan tugas secara kelompok, itu contoh menjaga persatuan dalam masyarakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengutamakan kepentingan umum, contoh yaitu kalian dalam belajar kelompok, ini contoh yaitu saling menghargai,
pendapat teman, itu contoh dari kepentingan umum. Berikutnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Apabila negara ini dalam keadaan yang genting, maka kita sebagai warga negara juga harus ikut rela berkorban mempertahankan kepentingan negara. Berikutnya yaitu kita terapkan cinta tanah air. Apa contohnya cinta tanah air? Kalian belajar seperti sekarang ini, itu merupakan penerapan dari cinta tanah air. Contoh lagi yaitu kalian membeli produk dalam negeri, itu juga contoh cinta tanah air. Berikutnya, setelah cinta tanah air, tentunya kita memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Jangan kalian suka membeli produk-produk luar negeri, kemudian kalian banggakan, nah itu berarti kalian tidak menerapkan pengamalan dari sila yang ketiga. Berikutnya, menjaga ketertiban dunia. Di sila yang kedua tadi, yang keempat itu ada penerapan perdamaian. Nah, kalau kita sudah menciptakan perdamaian, tentunya kita bisa menerapkan yaitu untuk mewujudkan ketertiban dunia. Kemudian membela tanah air. Membela tanah air, kalau misalnya sekarang yaitu bukan kalian mengangkat senjata untuk melawan musuh, bukan. Tapi kalian harus meningkatkan negara kita supaya negara kita maju. Tentunya kalian harus belajar yang rajin sehingga nantinya kalian sebagai generasi penerus yang bisa membangun bangsa ini. Terakhir yaitu tidak memusuhi suku tertentu. Tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa suku yang ada di negara kita itu banyak sekali. Maka contoh saja di dalam kelas ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Batak, dan yang lainnya. Kalian tetap bersatu, tidak saling memusuhi satu dengan yang lain. Inilah nilai-nilai yang harus kita terapkan supaya kehidupan kita selalu bersatu dan semuanya bisa saling rukun satu dengan yang lain. Untuk tugas di buku tema, kalian nanti bisa melihat di halaman 27 dan halaman 60. Nanti bisa kalian kerjakan melalui link yang Ustazah share. Demikian penjelasan Ustazah. Kalau misalnya kalian lebih memahami lagi, kalian tentunya harus membaca lagi di buku tema ataupun di buku LKS. Demikian penjelasan Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.